Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan peralatan listrik searah. Ini adalah struktur peralatan listrik searah. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu mendefinisikan arus listrik. 2. Siswa mampu menulis persamaan arus listrik. 3. Siswa mampu memahami arus listrik. 4. Siswa mampu menjelaskan tentang arus listrik. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisa setiap tegangan pada arus listrik. Apa sih yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik ialah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik meliputi 3 hal, yaitu sebagai berikut. Kuat arus listrik, hukum Ohm, dan hambatan listrik. Kuat arus listrik adalah ukuran jumlah muatan listrik yang melewati titik manapun persatuan waktu. Makin kuat suatu arus listrik, maka semakin banyak muatan listrik yang mengalir dalam satuan waktunya. Rumusnya ialah I sama dengan Q per T. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Rumusnya ialah I sama dengan V per R. Hambatan listrik merupakan ukuran sejauh mana suatu objek menentang aliran arus listrik. Pertama, sifat-sifat hambatan listrik secara umum terbagi dua. Hambatan listrik akan semakin besar jika bahan listrik yang digunakan semakin panjang. Kedua, hambatan listrik akan semakin kecil jika ukuran penampang bahan listrik semakin besar. Dua, satuan dari hambatan listrik adalah ohm. Rumus hambatan listrik ialah R sama dengan Rho L per A. Contoh soal arus listrik. Kuat arus yang melalui suatu komponen tertentu yang hambatannya tetap adalah 0,5 ampere. Ketika diberi tegangan 80 volt, tentukan kuat arus yang melalui komponen tersebut jika tegangan dinaikkan menjadi 160 volt. Pembahasan. Diketahui I1 sama dengan 0,5 ampere, V1 sama dengan 80 volt, V2 sama dengan 160 volt. Ditanya I2. Jawab. Karena beda potensial sebanding dengan kuat arus dan komponen yang digunakan tetap, maka diperoleh hasil I2 per I1 sama dengan V2 per V1. I2 sama dengan V2 per V1 dikali I1. 160 volt per 80 volt dikali 0,5 ampere sama dengan 1 ampere. Jadi kuat arus yang melalui komponen tersebut jika tegangan dinaikkan menjadi 160 volt adalah 1 ampere. Suatu hambatan listrik dialiri oleh arus sebesar 3A. Jika beda potensial pada kedua ujung penghambat listrik adalah 9 volt, tentukan besar nilai hambatan listrik tersebut. Pembahasan. Diketahui I sama dengan 3A, V sama dengan 9 volt. Ditanya hambatan listrik atau R. Gunakan hukum Ohm. Rumus V sama dengan I kali R. R sama dengan V per I. Jadi, R sama dengan dalam kurung 9 volt per 3A. R sama dengan 3 ohm. Jadi, besar hambatan listrik adalah 3 ohm. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan hubungan komponen listrik yang dialiri arus listrik dalam kondisi rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terdiri atas rumus hukum 1 Kirchhoff dan rumus hukum 2 Kirchhoff. Bunyi hukum 1 Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Bunyi hukum 2 Kirchhoff, jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian atau loop harus sama dengan 0. Contoh soal rangkaian listrik. Pada rangkaian sederhana di atas, kuat arus yang mengalir pada I1 sama dengan 20 ampere, I2 sama dengan 4 ampere, dan I4 sama dengan 8 ampere. Tentukan nilai I3. Pembahasan. Diketahui I1 sama dengan 20 ampere, I2 sama dengan 4 ampere, I4 sama dengan 8 ampere. Ditanyakan I3. Jawaban. Berdasarkan data-data yang ada di soal ini, dapat diselesaikan dengan hukum Kirchhoff 1, yaitu sigma L masuk dan sigma L keluar. I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. 20 sama dengan 4 tambah I3 tambah 8. 20 sama dengan 12 tambah I3. I3 sama dengan 20 kurang 12 sama dengan 8 ampere. Maka didapatkan besar kuat arus pada I3 adalah 8 ampere. Diketahui sebuah rangkaian seperti berikut dengan arus listrik
3A mengalir dari X ke Y, sehingga besar beda potensial antara X dan Y adalah 12. Contoh soal 2 tentang hukum Kirchhoff, tentukan berapa besar hambatan R. Pembahasan. A. Menggunakan konsep hukum 2 Kirchhoff. B. Vxy sama dengan 12V. Vxa tambah Vcb ditambah Vbc ditambah Vcy sama dengan 12V. V1 ditambah I kali R1 ditambah dalam kurung minus V2 tambah I kali R2 sama dengan 12V. 6 tambah 3 kali 2 ditambah dalam kurung minus 9 ditambah 3R sama dengan 12. 3 tambah 3R sama dengan 12. 3R sama dengan 9. R sama dengan 3 ohm. Jadi, besar hambatan R adalah 3 ohm. Energi dan daya listrik. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere atau A. Berikut rumusnya. W sama dengan P kali T, W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan V2 per R kali T, W sama dengan I2 kali R kali T. Keterangan, P sama dengan daya listrik atau W sama dengan energi listrik atau J, T sama dengan waktu atau S, R sama dengan hambatan atau omega. Daya listrik merupakan besarnya energi yang mengalir atau diserap alat tiap detik. Definisi lain, daya didefinisikan sebagai laju aliran energi atau daya listrik merupakan laju aliran listrik atau besarnya energi yang mengalir atau diserap setiap satuan. Berikut rumusnya. P sama dengan V kali I, P sama dengan I pangkat 2 kali R, P sama dengan V2 per R, P sama dengan W per T. Keterangan, P sama dengan daya listrik atau W sama dengan energi listrik atau J, R sama dengan hambatan atau omega, I sama dengan kuat arus atau A. Contoh soal energi dan daya listrik. Sebuah alat memasak listrik memiliki tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah 2 ampere. Berapakah besar energi listrik yang dibutuhkan dengan jangka waktu 10 menit? Pembahasan. Diketahui V sama dengan 12 volt, I sama dengan 2 ampere, T sama dengan 10 menit diubah menjadi detik, jadi 600 sekon. Ditanyakan E. Jawab. W sama dengan V kali I kali T. W sama dengan 12 kali 2 dikali 600. W sama dengan 14.400 Joule. Jadi, energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 10 menit adalah 14.400 Joule. Sebuah pendingin ruangan memerlukan tegangan 440 V dan arus listrik sebesar 2,4 A. Untuk mengaktifkannya, berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Pembahasan. Diketahui V sama dengan 440 volt, I sama dengan 2,4 ampere, ditanya P. Jawaban. P sama dengan V kali I. P sama dengan 440 dikali 2,4. Pi sama dengan 1056 watt. Jadi, daya dikonsumsi oleh pendingin ruangan saat diaktifkan adalah sebesar 1056 watt. Jenis-jenis peralatan listrik searah yaitu galvanometer, ohmmeter, multimeter. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Penemu galvanometer ialah Andre Marie Ampere. Cara kerja dari galvanometer sama seperti amperemeter, voltmeter, ohmmeter, dan motor listrik. Ohmmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik di kerangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Ohmmeter juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur resistansi. Alat ukur khusus untuk mengukur tekanan atau hambatan listrik yang merupakan daya untuk menahan aliran arus listrik dan konduktor pada rangkaian listrik disebut ohmmeter. Multimeter merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam bidang elektronika. Multimeter ini merupakan alat yang sangat populer di kalangan elektronika. Multimeter ini juga didukung dengan akurasi daya yang tinggi
Salah satu jenis multimeter adalah multimeter digital, yang dimana fungsi multimeter digital ini perlu untuk kita ketahui. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan elemen kering atau baterai. Cara kerja elemen kering atau baterai. Apabila dua kutub sebuah sel dihubungkan dalam suatu rangkaian, maka akan terjadi reaksi kimia yang melibatkan batang karbon, seng, dan beberapa bahan kimia di dalam pasta. Hasilnya, batang karbon kekurangan elektron sehingga menjadi bermuatan positif. Elektron-elektron yang mengumpul pada seng membuat seng kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif pada sel kering tersebut. Akibatnya timbullah arus listrik karena tegangan Zn lebih besar dari tegangan C, sehingga mengalir dari Zn ke C. Terima kasih karena telah mendengarkan hasil presentasi kami. Kurang lebih saya minta maaf. Salam sehat, sampai jumpa.